Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagaimana yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun ke belakang, bahwa setiap bulan Bapak Ibu akan diperlengkapi untuk dapat menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat. Karena itu, materi tentang mengenal Injil Markus ini disesuaikan dengan kebutuhan Penatua Diaken GPIB untuk menyampaikannya kepada jemaat. Dalam penyampaian ini akan ada 6 bagian yang dibawakan nanti secara mengalir. Pertama kita bicara soal siapa Markus, lalu Markus sebagai Injil sinoptik, kemudian keistimewaan Injil Markus. Ada 2 teologinya yang menjadi ciri khas Injil Markus, yaitu Yesus sebagai anak Allah yang hidup dan Yesus sebagai Mesias yang menderita, lalu ada penutup, bagian penutup. Kita akan bahas di bagian pertama, siapa Markus penulis Injil. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam penjelasan, ada pengantarnya begini. Kalau kita mencari tahu siapa Markus penulis Injil, sebetulnya sumbernya banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali. Eh, Kecanggihan teknologi itu memungkinkan kita untuk menggalinya dari berbagai media sosial. Itu tidak salah, hanya pengalaman kami begini. Kalau kita memperkenalkan satu tokoh Alkitab atau membawakan cerita Alkitab yang tidak ada tertulis di Alkitab itu sendiri, itu akan membuat apa ya, akan membuat kita kesulitan pada waktu penyampaian ke jemaat. Kalau khotbahnya disampaikan dari mimbar gereja di ibadah minggu, mungkin perdebatan atau pertanyaan itu tidak disampaikan jemaat secara langsung. Tapi kalau dalam diskusi-diskusi jemaat ini bisa menimbulkan apa ya, semacam percakapan yang tidak berujung. Maksudnya begini, cerita tentang Markus ini bisa didapat dari berbagai macam tradisi. Tapi kalau kita bercerita kepada jemaat tentang Markus yang tidak tertulis di Alkitab, itu nanti jemaat akan tanya, ini tahu dari mana? Ayat Alkitabnya di mana? Kalau kita bahas tentang siapa Markus di kampus-kampus teologi, Bapak Ibu, kita bisa pakai berbagai sumber, berbagai literatur yang tidak hanya Alkitab. Jadi ada teori ini, teori itu, dari pakar ini, pakar itu. Lalu bukunya ada, dan kalau ada pertanyaan kita bisa saling apa ya, mempertahankan argumen atau mencari yang lain. Kalau di kampus, misalnya kita bicara soal siapa Markus. Markus menurut tradisi ini adalah orang yang begini. Waktu itu Markus pernah ke Mesir, pernah melakukan ini dan itu, dia pernah berkarya di Alexandria, bukunya ada. Lalu mungkin yang lain, peserta diskusi yang lain akan mengatakan, tapi menurut sumber yang ini, Markus itu begini, begini, begini. Nah, mungkin yang lain juga akan bilang, tapi itu mungkin sumbernya atau bukunya itu sudah ketinggalan zaman. Mungkin informasi itu sudah 20 tahun yang lalu, sementara ada penemuan terbaru. Kalau itu bisa terjadi di kampus-kampus teologi, Bapak Ibu. Tapi kalau di jemaat agak sulit. Jadi, ketika kita mau bicara soal siapa Markus, si penulis Injil, saya akan memakai rujukannya yang terdapat dalam Alkitab. Dengan harapan ini akan memudahkan kita untuk um, melihat kepada sumbernya terdekat, sumber terdekat. Nama Markus, Bapak Ibu, ternyata pertama kali disebut dalam Kisah Para Rasul berkenaan dengan peristiwa keluar Petrus dari penjara dengan tuntunan malaikat Tuhan. Ini ada di Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 13. Waktu itu ceritanya Petrus sedang di penjara, lalu ada malaikat Tuhan yang membuka belenggunya. Akhirnya Petrus berjalan dengan santainya, dia keluar dari penjara. Lalu dari keluar dari penjara dia pergi ke rumah Maria, ibu Markus yang juga disebut Yohanes. Dari penjara itu dia keluar, dia ke rumah Maria yang ternyata adalah ibu Markus yang disebut Yohanes. Jadi Bapak Ibu, setelah ini
di Alkitab kita akan menemukan nama Yohanes yang ternyata maksudnya adalah Yohanes Petrus. Jadi memang nama Yohanes itu ada banyak. Yohanes Pembaptis, Yohanes Petrus, Yohanes anak Zebedeus, Yohanes yang lain. Nah, dari sini kita lihat. Rupanya Bapak Ibu, Markus itu juga dia kemenakannya Barnabas. Itu ada di Kolose 4 ayat 10. Ketika Barnabas dan Paulus memberitakan firman Tuhan ke Selukia, Siprus, dan Salamis, mereka mengajak Markus sebagai pembimbingnya. Rupanya inilah proses, boleh dikatakan proses mentoring bagi Markus untuk terlibat aktif dalam pekabaran Injil. Dia ikut pamannya Barnabas dan juga Paulus ke berbagai macam tempat. Lalu sampailah di Pafos, ini ada di Kisah Para Rasul 13. Sampailah di Pafos, rupanya Paulus dan kawan-kawan termasuk Barnabas melanjutkan perjalanan ke Pamfilia, tapi Markus memilih kembali ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, di sumber-sumber lain ada banyak cerita tentang apa yang dilakukan Markus di Yerusalem. Ada yang bilang Markus balik ke Yerusalem, ada yang bilang Markus pergi ke tempat lain, dan seterusnya. Tapi masalahnya, berpisahnya Markus di Pafos itu dianggap Paulus sebagai satu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Jadi di kemudian hari, di Kisah Rasul 15, waktu Paulus mengajak Barnabas untuk mengunjungi kembali jemaat-jemaat yang pernah mereka layani dalam rangka melihat keadaan dan perkembangan terbaru, Barnabas ingin mengajak Markus, tapi Paulus menolak dengan alasan tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia. Jadi menurut Paulus, apa yang dilakukan Markus di Pamfilia itu semacam tindakan disertir. Jadi Paulus nggak mau ajak. Rupanya itulah yang menjadi titik perdebatan antara Barnabas dan Paulus. Panjang cerita, akhirnya Paulus berangkat melanjutkan pelayanan ke Syria dan Kilikia bersama Silas. Paulus memilih partner yang lain, sedangkan Barnabas mengajak Markus berlayar ke Siprus. Akhirnya mereka pisah, Barnabas dengan Markus, Paulus dengan Silas. Jadi Bapak Ibu, catatan ini menginformasikan bahwa Markus ternyata salah seorang murid Yesus yang mengawali pelayanannya sebagai pekabar Injil, dan dia menjadi pembantu bagi Paulus dan Barnabas. Tadinya mereka satu tim, tapi ketika dia memilih untuk berpisah dari mereka, bukan berarti kita percaya sepenuhnya apa yang dilakukan Markus itu suatu tindakan tidak bertanggung jawab. Kisah Para Rasul sendiri tidak menuliskan alasan kenapa dia berpisah. Sementara sumber-sumber yang lain menceritakan ada pelayanan yang dia lakukan, atau mungkin kalaupun dia seperti yang dituduhkan Paulus, mungkin dia juga belum siap. Karena kalau kita baca di Kisah Para Rasul itu, pelayanan yang dilakukan oleh Barnabas, Paulus, dan waktu Markus ikut, itu juga bukan pelayanan yang mudah, yang tanpa tantangan. Mungkin dia belum siap, mungkin dia punya pikiran lain, tapi juga mungkin dia ada pelayanan yang lain. Lalu kita lihat kelanjutannya. Walaupun demikian, ternyata di kemudian hari, menurut cerita, Paulus dan Markus sepertinya kembali masuk dalam tim pekabaran Injil. Kenapa? Karena nama Markus disebut oleh Paulus di suratnya kepada jemaat di Kolose. Dia bilang kepada jemaat di Kolose supaya kalau Markus kembali lagi kepada mereka, mereka harus menerima Markus. Artinya, Paulus kembali mengakui betapa Markus itu sangat aktif, juga sangat berguna, sangat penting dalam pelayanan. Dia juga bilang begitu ke Timotius. Waktu Paulus menulis suratnya kepada Timotius, Paulus mengakui peran penting Markus dalam pemberitaan Injil. Ke Filemon juga ada nama Markus disebut, tapi tidak sebanyak yang lain. Tapi setidaknya kita lihat dalam Paulus menyampaikan surat pengembalaan, baik kepada jemaat di Kolose, kepada Timotius dan Filemon, dia tetap menyebutkan Markus
sebagai bagian dalam pelayanannya. Lalu ada juga yang bilang Petrus itu Markus itu sempat menjadi penerjemah Petrus di surat Petrus 1 Petrus 5 ayat 13. Petrus menyebut Markus sebagai anaknya, anak rohaninya. Nah, Bapak Ibu, mungkin hubungan seperti keluarga ini juga apa ya, tumbuh ketika rumahnya Petrus dijadikan tempat kumpul bagi murid-murid Tuhan Yesus. Seperti yang tadi dibilang, waktu Petrus keluar dari penjara, dia pergi ke rumah Maria, ibu Markus. Jadi sepertinya hubungan itu sudah terjadi. Dan mungkin dalam hubungan kekeluargaan itu, Petrus mengakui Markus sebagai anak rohaninya. Menurut Papias, Papias ini raja gereja mula-mula, Markus sempat menjadi penerjemah ataupun pencatat penuturan Petrus. Yang menarik Bapak Ibu, ternyata ketika Markus berperan sebagai apa ya, asisten atau peserta magang dari pelayanan Barnabas dan Paulus, dia juga banyak belajar dari Petrus. Kontribusi Paulus, Barnabas, dan Petrus itu sangat besar dalam Markus menuliskan Injilnya. Karena pada saat itu ada situasi serius yang dihadapi oleh Markus di kota Roma. Jadi latar belakang penderitaan orang Kristen di kota Roma sangat melatar belakangi penulisan Injil Markus. Lalu Markus menuliskan Injilnya untuk menguatkan jemaat Kristen di kota Roma itu dengan pengajaran atau pelayanan yang biasa dilakukan oleh Paulus, Barnabas, dan juga Petrus. Jadi rupanya pada waktu itu Bapak Ibu orang Kristen di kota Roma sangat membutuhkan penguatan karena mereka itu hidupnya di bawah ancaman dan ancamannya tidak main-main. Kalau ketangkep mereka akan dijadikan makanan singa lalu ditonton oleh orang beramai-ramai. Ini terjadi sepanjang kekaisaran Nero dan Diocletianus. Jadi ini merupakan tontonan khas, hiburan, bayangkan Bapak Ibu ya. Hiburan orang Roma pada waktu itu nontonin orang Kristen jadi makanan singa. Dan ini benar-benar merupakan apa? Ancaman yang menakutkan. Sehingga untuk mempertahankan iman kepada Kristus itu benar-benar butuh penguatan yang serius. Itulah kenapa lambang dari Injil Markus adalah singa, Bapak Ibu. Karena singa itu di satu sisi adalah simbol penderitaan, tapi di sisi lain dia menjadi simbol keberanian orang Kristen dalam mempertahankan imannya kepada Kristus. Jadi kalau keempat Injil itu ada lambang-lambangnya, kalau Markus lambangnya singa karena mengingatkan akan peristiwa ini. Nah, penderitaan orang Kristen di Roma ini sangat mewarnai Injil Markus dari awal sampai akhir. Nanti kita lihat bagian kedua. Markus sebagai Injil sinoptik. Injil Markus di antara Matius dan Lukas. Injil, Injil itu artinya kabar baik. Kita semua tahu ya, udah sering kita dengar ini. Injil berasal dari kata Yunani, Evangelion, itu bagus, baik. Evangelion itu kabar baik. Lalu kita punya istilah baru lagi, istilah tambahan, bukan istilah baru. Istilahnya sinoptik. Sinoptik. Sinoptik itu berasal dari kata sinopsis, melihat bersama. Sun itu bersama, opsis, optik, melihat. Kalau kita orang GPIB akrab sekali dengan istilah sun hodos, jalan bersama. Kalau ini sinoptik, melihat bersama. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah Kristus. Yang dilihat adalah Kristus
sebagai yang bangkit. Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai anak Allah yang hidup, Yesus sebagai Mesias, Yesus adalah Allah yang bangkit, Allah yang hidup. Sinopsis maksudnya melihat bersama Yesus yang adalah juru selamat dunia. Nah, di antara ketiga Injil ini, Bapak Ibu kalau kita baca di dalam Alkitab, ada banyak kesamaan cerita. Jadi ada banyak kesamaan catatan. Nah, rupanya ceritanya begini Bapak Ibu. Injil Markus itu diyakini sebagai yang pertama. Yang pertama ditulis tahun 60 sampai 70. Tapi ini pun dalam perkembangan berikutnya tetap ada kajian-kajian tentang tahun ini. Jadi ini belum bisa dipastikan, tapi kebanyakan ahli merujuknya di tahun ini, tahun 60-70. Injil Markus ditulis sebagai yang pertama, dia termasuk yang paling singkat karena ada desakan supaya Markus ini cepat-cepat menyelesaikan penulisan Injil, mengingat orang Kristen yang sedang diburu dan disiksa, diancam hukuman mati ini butuh penguatan yang cepat. Jadi keterdesakan itulah yang membuat Markus harus segera menuliskan Injil tentang Yesus Kristus. Pertama itu masalah keterdesakan, kedua juga em, bahwa tradisi lisan mengenai Yesus itu sudah mulai jauh. Bayangkan ya, ini 60 tahun, 70 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, setelah Tuhan Yesus bangkit. Kalau kita boleh mengingat peristiwa yang terjadi 70 tahun lalu, itu kan artinya peristiwa yang sudah dari mulut ke mulut. Bisa jadi berapa tahun ke depan kalau tidak dicatat, sudahlah ada yang hilang, ada yang ditambah sesuai dengan kepentingan, atau ada yang disembunyikan juga dengan sesuai kepentingan. Karena itu, Markus harus segera menulis Injil yang pertama, kabar baik tentang Yesus Kristus. Pertama, karena tradisi lisan itu sudah mulai jauh dari peristiwa aslinya. Kemudian yang kedua, karena keterdesakan itu. Karena masalah yang dialami oleh orang Kristen di Roma. Lalu, berikutnya ada Matius dan Lukas. Barulah Matius dan Lukas menulis. Matius itu ditulis tahun 80. Tapi di Alkitab kenapa Matius ditulisnya duluan, disusunnya duluan? Matius disusun duluan baru Markus, sementara Markus itu yang pertama. Nah, Matius dan Lukas itu menulis Injilnya sebetulnya bertumpu di atas catatan Markus. Tapi nanti ada lagi tambahannya. Bertumpu di atas catatan Markus. Matius menulis Injilnya sekitar tahun 80. Kenapa dia ditaruh di awal? Nah, ceritanya begini, orientasi atau fokusnya Matius waktu itu adalah memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Karena itu di Injil Matius banyak sekali tradisi atau kepercayaan, keyakinan Yahudi yang dijadikan Matius sebagai pengantar untuk mewartakan Kristus. Salah satunya adalah ketika Matius memulai Injilnya dengan menuliskan daftar nenek moyang Yesus Kristus yang dimulai dari Daud, anak Abraham, dan seterusnya. Karena ada eh, penjelasan tentang tradisi Yahudi yang dijadikan jalan masuk untuk mewartakan Kristus, itulah kenapa Matius ditaruh di antara dan perjanjian baru. Karena Matius memuat jembatan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru berdasarkan budaya Yahudi yang mendominasi penulisannya. Jadi jembatan, jembatan antara apa yang diyakini, yang diharapkan oleh orang Yahudi tentang juru selamat, bahwa juru selamat itu tidak tiba-tiba hadir, tapi dia kelanjutan atau penggenapan dari nubuat yang sudah disampaikan para nabi di perjanjian lama, itu banyak dibahas oleh Matius. Itulah kenapa Matius ditaruh di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu kalau Lukas, Lukas dia lebih punya waktu untuk menuliskan Injilnya dengan lebih teliti dan berurutan. Kalau
Lukas 1 ayat 1 sampai 4 dia pakai istilah teratur. Lukas punya lebih banyak waktu untuk menuliskan Injilnya secara teratur. Itu kan yang dia bilang ya. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari mulanya, menyelidiki dengan seksama dari mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi itulah kenapa Lukas ditaruh di urutan ketiga. Bagaimana dengan Injil Yohanes? Injil Yohanes itu tidak termasuk Injil sinoptik. Kenapa? Walaupun mereka ketemu di beberapa peristiwa tentang Yesus, tapi Yohanes itu punya komunitas sendiri, kemudian punya tradisinya sendiri. Jadi Injil Yohanes itu tidak termasuk dalam Injil sinopsis ini. Dengan kata lain gini, Yohanes itu tidak ikut dalam kegiatan melihat bersama. Dia punya tradisi sendiri, dia punya komunitas sendiri, karena itu dia nggak masuk dalam Injil sinopsis, walaupun ada beberapa peristiwa yang juga sama dengan ketiga Injil ini. Tapi selain itu, Bapak Ibu rupanya ada lagi yang disebut dengan KEL, Q, sumber Q. Sumber Q itu sumber Q apa? Setelah para ahli membandingkan Matius, Markus, Lukas, ternyata mereka tidak cukup hanya dengan mengatakan Injil Markus itu sebagai tumpuan utama. Tidak cukup untuk mengatakan Markus sebagai tumpuan utama. Mereka percaya, meyakini ada sumber lain lagi yang membuat Injil ini memberitakan hal yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan sumber Quell, bahasa Jerman ini. Tulisan-tulisan atau dokumentasi yang menjadi sumber kesamaan dari ketiga Injil, Matius, Markus, Lukas, walaupun sumber Q ini dinyatakan hilang, tapi para ahli tetap berusaha merekonstruksi, dibangun ulang, disusun ulang, berdasarkan persamaan yang terdapat pada ketiga Injil ini. Jadi dikumpulin lagi persamaannya, ditemukan, dicoba untuk lihat dia ini ada sumber lain apa tidak. Kalau di teori lain, Bapak Ibu ya, ada literatur lain yang bilang Kel ini bisa juga disebut sebagai Injil Kel, tapi apa ya, keabsahannya kurang, maksudnya kurang kuat untuk disebut sebagai Injil. Maksudnya karena dia kurang lengkap. Ada persamaannya tapi belum, tidak selengkap Matius, Markus, dan Lukas. Nah, Bapak Ibu, walaupun tidak seteratur Lukas, Injil Markus itu menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Tuhan Yesus secara ringkas, tepat, dan gamblang, sehingga memberi kesan bahwa peristiwa-peristiwa itu terjadinya terus-menerus. Kalau Lukas, dia punya andalan adalah Injil yang dia tulis itu berisi peristiwa yang seksama, yang diteliti, yang diatur sedemikian rupa. Apakah Markus dan Matius tidak begitu? Ya, begitu juga. Terlebih khusus penekanannya pada materi kita sekarang, Markus itu menggambarkan kehidupan Tuhan Yesus itu secara berkesinambungan. Di literatur yang lain, ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa sering kali, sampai 42 kali kalau nggak salah, Markus itu memakai istilah seketika itu juga. Seketika itu juga. Jadi itu menunjukkan bahwa peristiwa itu disusunnya juga berurutan. Walaupun dia tidak mengklaim Injilnya itu seperti Lukas yang diatur lebih eh, teliti, lebih berurutan, lebih teratur. Itu dari Markus sebagai Injil sinoptik. Kebanyakan dari ceritanya memang tidak jauh berbeda, tapi tentu Bapak Ibu tetap ada penekanan-penekanan yang disampaikan oleh para penulis Injil berdasarkan latar belakang mereka dan juga tujuan mereka. Kita fokus pada Injil Markus, bahwa latar belakang Injil Markus itu adalah penderitaan orang Kristen yang sangat hebat di Roma, dan tujuannya jelas untuk menguatkan iman mereka. Kalau Matius
Dia mungkin audiensnya atau sasaran pembacanya itu dia lebih ke orang-orang Yahudi. Kalau Lukas dia sepertinya lebih luas dari itu. Karena itu setiap Injil, walaupun ceritanya sama, tapi latar belakang penulisan dan maksud penulisannya bisa sangat apa ya berbeda, penekanannya juga apa istilahnya otentik masing-masing Injil. Lalu kita lihat, lalu keistimewaannya Injil Markus apa keistimewaannya? Keistimewaannya Injil Markus kalau dicari banyak, tapi diantaranya ini Bapak Ibu. Diantaranya kalau kita baca, apalagi ini kita masih belum jauh dari Natal ya. Matius dan Lukas mengawali Injilnya dengan menceritakan kelahiran Tuhan Yesus. Kalau Markus, dia bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Markus mengawali Injilnya dengan memunculkan tokoh Yohanes Pembaptis yang pada waktu itu sebelum kemunculan Tuhan Yesus di depan umum adalah tokoh yang cukup menarik perhatian masyarakat. Markus menggambarkan Yohanes Pembaptis secara eksentrik. Dia muncul di padang gurun, berseru-seru, kalau boleh dibilang pakai bahasa sekarang berteriak-teriak. Terus kostumnya berjubahkan bulu unta, berikat pinggangkan kulit. Dicatat juga di situ makanannya belalang dan madu hutan. Jadi penggambaran Yohanes Pembaptis eh penggambaran Markus terhadap Yohanes Pembaptis itu cukup eksentrik. Dia bajunya bukan baju dari kain dan seterusnya. Lalu apa yang istimewa? Yang istimewa adalah Markus sepertinya menandai bahwa kehadiran Yesus itu dimulai dari seru-seruannya Yohanes. Jadi dia mau membahasakan gini, ada kehebohan awal yang disuarakan oleh Yohanes bahwa orang itu harus bertobat, harus memperbaiki hidup dalam rangka menyambut kedatangan dia yang lebih berkuasa daripada Yohanes. Jadi sepertinya ini kemunculan Yohanes Pembaptis benar-benar digambarkan sebagai yang menarik perhatian. Lalu dia mulai Markus mulai menguraikan bahwa dari kehebohan itulah orang melihat kepada Yesus, orang yang dirujuk oleh Yohanes Pembaptis. Jadi dengan kata lain, menurut Markus, kehadiran Yesus di dunia ditandai oleh kehebohan yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis dalam kaitannya dengan keyakinan orang Yahudi pada saat itu. Nah, dalam hal ini, walaupun tidak seperti Matius yang menjelaskan hubungan antara kehadiran Kristus dengan nubuat yang dipercaya oleh orang Yahudi, tapi tetap Markus itu harus menyinggung keterkaitan antara nubuat para nabi dengan sosok Yesus. Tetap harus disinggung. Tapi cara Markus menyinggungnya adalah dengan memunculkan tokoh Yohanes Pembaptis sebagai yang menandai kehadiran Yesus. Nah, ini maksudnya. Kehadiran Yesus di dunia ditandai oleh kehebohan yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis. Walaupun tidak sebanyak Matius, Markus tetap harus memperlihatkan kaitan antara kehadiran Yohanes Pembaptis, lalu kemudian Yesus Sang Mesias dengan apa yang selama ini dinantikan dan dipegang teguh oleh orang Yahudi, yaitu nubuat para nabi. Lalu keistimewaan berikut. Keistimewaan berikut ini ada beberapa perikop yang hanya ada di Markus, Bapak Ibu. Perikopnya tentang Yesus menyembuhkan banyak orang di Markus 3 ayat 7 sampai 12. Catatannya adalah Markus itu mencatat lebih banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus daripada perumpamaan. 18 mujizat dibanding 4 perumpamaan. Nah, Bapak Ibu, ini pengantar untuk kita melihat keseriusan Markus dalam menghadirkan Yesus sebagai anak Allah. Nanti dibahas kehadiran Yesus sebagai anak Allah itu
ditandai dengan mujizat, khususnya dalam peristiwa penyembuhan. Nanti ya, nanti kita bahas lagi ke situ. Baru ada perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh ini, walaupun sepertinya mirip dengan perumpamaan yang berlatar belakang dunia agraris, di Injil-Injil lain juga ada, tapi tetap penekanannya atau latar belakangnya adalah penderitaan orang Kristen. Jadi kalau Bapak Ibu baca perumpamaan tentang benih yang tumbuh, tafsirannya adalah kerajaan Allah itu seperti sesuatu yang hidup dan bekerja, dia menghasilkan sesuatu yang baik, namun terjadinya tidak diketahui orang. Bapak Ibu kita tahu ya bahwa ketika para penulis Injil uh, menuliskan tentang kerajaan Allah, Matius memakai istilah kerajaan surga kalau nggak salah ya. Semuanya itu mau mengatakan kerajaan Allah bukanlah di satu tempat atau di suatu waktu tertentu, tapi lebih kepada suatu keadaan. Jadi kerajaan Allah itu tidak bisa dibilang dia ada di sana, ada di sini, tapi dia sebetulnya merujuk pada suatu keadaan. Nah, keadaan yang mau dimunculkan Markus adalah kerajaan Allah itu seperti sesuatu yang uh, aktif bekerja, dia ada geliatnya untuk menghasilkan sesuatu yang baik, namun terjadinya tidak diketahui orang. Penekanan ini menggambarkan usaha Markus untuk meyakinkan orang Kristen yang sedang dalam penderitaan bahwa tidak banyak orang yang dapat melihat apa yang sebenarnya sedang dikerjakan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Ingat bahwa pada waktu itu penderitaan orang Kristen di Roma benar-benar menakutkan. Markus mau bilang, walaupun yang dilihat di depan mata itu adalah penderitaan, tapi sesungguhnya ada sesuatu yang sedang dikerjakan Allah di dalam itu. Dan pasti pada waktunya Allah akan menyelamatkan orang yang berharap dan percaya kepadanya. Sebaliknya juga, perumpamaan ini juga bisa merujuk kepada iman orang Kristen. Jadi, iman orang Kristen yang ketika mengalami penderitaan itu mungkin tidak terlihat, tapi sesungguhnya dalam penderitaan itu ada iman yang bertumbuh, ada iman yang berproses, ada iman yang menjadi dewasa, ada karakter Kristen yang terbentuk, dan akan tiba pada waktunya ketika kita sadar bahwa penderitaan itu sungguh menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi ini perumpamaan tentang benih yang tumbuh, bahkan dalam perumpamaan ini pun sebetulnya ada uh, latar belakang tentang penderitaan itu juga kuat. Lalu Yesus memulihkan pendengar orang tuli. Ini juga hanya ada di Markus. Markus menunjukkan keilahian Tuhan Yesus lewat tindakan penyembuhan secara ajaib. Jadi ini yang mau dibilang bahwa ketika dia lebih banyak memunculkan mujizat, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus khususnya kepada orang sakit melalui tindakan penyembuhan yang ajaib, dia secara apa ya? Secara implisit mau mengatakan bahwa keilahian Yesus itu dilihatnya ya dari situ, dari mujizat-mujizat yang hanya dapat dilakukan oleh anak Allah. Lalu Yesus memulihkan penglihatan orang buta di Betsaida, ini juga hanya ada di Injil Markus. Mujizat-mujizat yang diadakan Tuhan Yesus seringkali diikuti dengan pesan untuk tidak disebarluaskan supaya orang tidak salah paham tentang kemesiasannya. Jadi beginilah cara Markus membungkus rapi. Dia tunggu sampai saatnya untuk memunculkan kemesiasan dan keilahian Yesus. Ini 4 perikop ini sebetulnya ada satu lagi, tapi itu nanti di bagian penutup. Ini hanya ada di Markus. Salah yang dimaksud dalam keistimewaan Injil Markus. Lalu dari situ kita mau beranjak tentang Yesus anak Allah.
Pengakuan Yesus sebagai anak Allah tidak secara eksplisit disampaikan Markus. Seperti yang tadi diceritakan bahwa caranya Markus menyampaikan bahwa Yesus anak Allah itu melalui mujizat penyembuhan yang dialami oleh orang yang disembuhkan dan juga di apa ya disaksikan oleh orang-orang terdekatnya Tuhan Yesus. Jadi begitulah caranya Markus memperkenalkan keilahian Yesus bahwa Yesus anak Allah kepada murid-muridnya maupun kepada sabar ya. Tapi sabar Bapak Ibu. Oke. Oh, oke. Tapi keistimewaannya adalah pengakuan bahwa Yesus anak Allah justru diucapkan oleh Bapak Ibu tahu cerita ini. Ini cerita yang di gambar pertama itu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang dari atas perahu. Ketika orang terlalu banyak, lalu Yesus naik ke atas perahu, ini di danau ceritanya. Lalu ternyata ada yang mengaku bahwa dia adalah anak Allah, yaitu roh jahat. Bayangkan Bapak Ibu. Begitu juga begitu juga dalam peristiwa Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa yang sebelah kanan. Yang mengaku bahwa Yesus itu anak Allah adalah roh-roh itu. Apa urusannya dengan kami? Yesus anak Allah. Bayangkan ya. Ini istimewa sekali karena maksudnya gini, walaupun identitas Yesus sebagai anak Allah ini mau dirahasiakan, tapi tetap harus ada pengakuan yang sudah boleh dibilang sebagai pengantar. Lucunya, pengakuan itu diucapkan oleh roh-roh jahat. Ini ada teori, ada kajian yang mengatakan begini Bapak Ibu. Roh-roh jahat itu sepertinya memiliki pengetahuan supranatural sehingga mereka duluanlah yang dapat mengenali dengan jelas keilahian Yesus. Karena keilahian Yesus itu pasti jauh lebih tinggi dari mereka dan mereka terganggu sekali dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah umat manusia. Tapi identitas ini pun masih dirahasiakan Yesus sampai orang-orang itu menyadari adanya dimensi ilahi dalam apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi walaupun sudah ada pengantar, ada intro dari kaum supranatural bahwa ini sebetulnya bukan orang biasa. Ini adalah anak Allah. Tapi identitas ini tetap dirahasiakan sampai terakhir. Terakhirnya kapan? Terakhirnya itu waktu kepala pasukan berdiri di hadapan Yesus dan mengaku bahwa sungguh dia ini adalah anak Allah. Kalau di Injil lain, Bapak Ibu pengakuannya sungguh dia ini orang benar. Tapi kalau di Injil Markus pengakuannya adalah sungguh dia ini adalah anak Allah. Pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah akhirnya diucapkan oleh kepala pasukan yang berdiri di berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dia melihat Tuhan Yesus mengembuskan nafas terakhir. Pengakuan ini dicatat oleh Markus sekali lagi bukan keluar dari ucapan para murid, tapi dari orang di luar mereka yang melihat secara langsung, secara pribadi apa yang membuat Yesus layak disebut sebagai anak Allah. Rasanya kalau buat saya pribadi, Bapak Ibu ini jenius banget. Jadi pengakuan ini justru harus muncul bukan dari orang sekarang bilang dari circle sendiri. Dia harus muncul dari orang luar yang melihat dan mengalami apa yang sebenarnya mau dihadirkan Yesus di tengah dunia ini. Nah, pengakuan Yesus sebagai anak Allah merupakan hal yang sangat mendasar dalam iman Kristen karena ini bacaan SGDK berapa minggu lalu, Bapak Ibu. Pengakuan bahwa Yesus berasal dari Allah itu hanya dapat diucapkan orang berdasarkan pekerjaan Roh Kudus. Ini kita bahas di ibadah minggu berapa minggu lalu lah, di akhir tahun 2024.
walaupun pengakuan ini keluar bukan dari kalangan para murid, tapi inilah tandanya bahwa Roh Kudus bekerja secara tidak terbatas, sehingga orang di luar mereka pun sampai pada pengakuan ini. Itu tentang pengakuan Yesus sebagai anak Allah. Lalu yang berikutnya. Yang berikutnya, Yesus sebagai Mesias yang menderita. Ini ciri khasnya Markus. Kata Mesias berasal dari kata Ibrani, yang berarti orang yang diurapi. Nah, Bapak Ibu sebetulnya kalau di Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama, orang yang diurapi itu ada dua kelompok. Kelompok pertama itu kelompok imam, kelompok kedua itu kelompok raja. Kalau yang kelompok imam itu dalam Perjanjian Lama, keturunan imam, Lewi, dan seterusnya, mereka diurapi Allah untuk melaksanakan tugas keimaman, untuk melayani ibadah, dan seterusnya. Sedangkan para raja, Saul, Daud, dan Salomo, diurapi Allah untuk menyelamatkan umat. Kenapa cuman Saul, Daud, dan Salomo? Karena setelah Salomo, model pemerintahan eh, di Israel, walaupun akhirnya kepecah dua, mereka itu sudah memakai sistem dinasti. Anaknya gitu yang naik. Tapi waktu zamannya Saul, Daud, dan Salomo itu masih eh, walaupun Daud ke Salomo sudah mulai memakai sistem dinasti, tapi dia masih terkait dengan tradisi ini, orang yang diurapi. Lalu di Alkitab juga ada satu tokoh di luar orang Israel yang juga diurapi Allah, yaitu Raja Kores. Raja Kores itu Raja Persia yang dipakai Allah untuk memulangkan umatnya dari pembuangan. Waktu Israel pulang dari pembuangan, Raja Koreslah yang mengizinkan, yang buka jalan, dan seterusnya. Jadi Alkitab mencatat bahwa Kores termasuk orang yang diurapi Allah walaupun dia bukan dari kalangan orang Israel. Dengan demikian, imajinasi dari sebutan Mesias, sorry, imajinasi dari sebutan Mesias ini selalu merujuk kepada pemimpin yang dapat membebaskan mereka benar-benar seperti Raja Saul, Daud, dan Salomo. Itulah kenapa waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, walaupun ini ditulis oleh Lukas, mereka mempertanyakan, tidakkah engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi maksudnya karena mereka berpikir konsep Mesias itu adalah Mesias yang seperti Saul, Daud, dan Salomo. Sementara Mesias yang dilakoni oleh Tuhan Yesus sama sekali berbeda. Kita lihat bagaimana dia diakui sebagai Mesias. Tuhan Yesus diakui sebagai Mesias itu berangkat dari pengakuan Petrus, Bapak Ibu. Kalau di Markus, itu ada di Markus 8. Tapi ini juga dicatat di Matius dan Lukas. Pengakuan Petrus ini, kalau Bapak Ibu baca, dimunculkan dalam percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Jadi ketika Tuhan Yesus telah menjalani berbagai macam pelayanan bersama dengan murid-muridnya, melewati berbagai macam tempat, baru dia memunculkan pertanyaan ini. Pertanyaan awalnya dia bilangnya gini, kata orang siapakah aku? Di Markus 8, kata orang siapakah aku? Pertanyaan ini dilontarkan Tuhan Yesus setelah dia melakukan berbagai mujizat yang tentunya membuat masyarakat bertanya-tanya atau mereka-reka siapa nih, dia ini siapa ini bisa melakukan mujizat sedahsyat ini. Tapi dengan bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah aku, Tuhan Yesus sepertinya mau membuat perbandingan apa yang ditangkap orang, yang dipahami orang tentang dirinya dengan apa yang dikenali murid-muridnya terhadap dirinya. Lalu dia bertanya, jadi menurutmu siapa aku? Dan Petrus mewakili yang lain mengatakan, engkau adalah Mesias.
Sabar ya, kita lihat di Markus 8. Engkaulah Mesias. Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang dia. Bapak Ibu, kalau dilihat pengakuan Petrus ini ditulis oleh Injil lainnya, lalu apa istimewanya dengan Injil Markus? Keistimewaannya justru adalah ketika jawaban Petrus yang dicatat oleh Markus itu sesingkat itu, engkaulah Mesias, lalu Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun. Kalau di Injil Matius dan Lukas, jawaban Petrus ini direspon oleh Tuhan Yesus dengan topik yang lain, topik selanjutnya. Di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan seterusnya. Atau di Lukas ada juga. Kenapa Markus dibilang istimewa? Karena dengan catatan ini berhenti sampai di sini, engkaulah Mesias, lalu Yesus memperingatkan untuk tidak berbicara keras-keras, maksudnya supaya tidak kasih tahu ke siapa-siapa. Ini membuat orang jadi fokus terhadap Mesias apa yang mau ditampilkan oleh Tuhan Yesus. Orang nggak berpikir kemana-mana, orang hanya akan berpikir Yesus itu Mesias, titik. Dan ini apa ya, penekanan yang sangat dibutuhkan dalam keterdesakan untuk menguatkan iman orang Kristen pada saat itu. Lalu sama seperti dua Injil lainnya, Matius dan Lukas, jawaban Petrus ini, engkaulah Mesias, dilanjutkan dengan pemberitahuan tentang penderitaan Tuhan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Jadi tidak hanya Markus yang mencatat bahwa ketika kita tahu, murid-murid tahu bahwa Yesus itu Mesias, lalu nanti dia akan menderita dan seterusnya. Penekanannya di Markus adalah Markus itu sepertinya lebih konsisten dalam menyoroti penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus sebagai karakter khas dari kemesiasannya. Jadi berita atau pemberitahuan penderitaan Tuhan Yesus menurut Markus itu yang harus lebih fokus. Kalau di Matius dan Lukas dia ditambah-tambah lagi dengan uh, apa ya, latar belakang yang dibutuhkan oleh Matius dan Lukas, tapi kalau Markus ini dia benar-benar mau menekankan Mesias itu adalah Mesias yang menderita. Tapi tetap nggak boleh dibilang-bilang ke orang-orang karena Mesias yang ditampilkan itu tidak seperti yang dibayangkan orang pada saat itu. Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kepada siapapun tentang kemesiasannya karena konsep Mesias yang dilakoni Yesus tidak sesuai dengan harapan. Ini yang tadi saya bilang. Walaupun kedua Injil mencatat hal yang sama, tapi Markus lebih konsisten dalam menyoroti penderitaan yang dialami Yesus sebagai karakter khas dari kemesiasannya. Ini ayat andalan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu perhatikan ya, ini kata-kata ini juga ada di Injil lain, tapi Markus cukup sampai di sini aja. Kalau Injil yang lain ada yang bilang dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Itu ada penekanannya sendiri. Tapi ketika Markus menekankan hanya segini aja, sesimpel ini, artinya cukup dalam. Artinya adalah penderitaan yang dialami karena iman kepada Kristus dan dengan pertaruhan nyawa adalah hal yang harus dihadapi, bukan dihindari ataupun dinegosiasi. Penderitaan yang mereka alami saat itu benar-benar karena iman kepada Kristus, karena mereka mempertahankan iman sampai mempertaruhkan nyawa, itu memang harus dihadapi, bukan untuk dihindari ataupun apa ya, merengek-rengek minta bantuan ke sana ke sini. Ini kekuatan dari Injil Markus. Kata-kata ini simpel, sederhana, lebih pendek dari yang lain, tapi berdasarkan konteksnya ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Oh, sudah jam 10. Nah, kita masuk bagian penutup. Bagian akhir. Bagian akhir. Bapak Ibu, Injil Markus itu ini sudah banyak orang menduga ya. Banyak tuduhannya begitu. Dia berhenti di pasal 16a.
Pasal 16 ayat 8a. Lalu sisanya tambahan, ada tanda kurungnya, lalu ada perikop tambahan. Nah, memang sisanya ini merupakan tambahan kemudian yang belum diketahui siapa penulisnya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa teori ini terus berkembang, penggalian dan pencarian ini terus berkembang, sampai sekarang belum bisa dipastikan. Tapi bagian tambahan ini tetap diakui sebagai bagian dari Injil Markus karena informasinya juga penting untuk melengkapi keutuhan cerita tentang Yesus Kristus. Bisa jadi Bapak Ibu inilah yang dimunculkan oleh sumber Q tadi, Kel tadi itu. Jadi tetap harus ada uh, yang penting yang membuat Injil Markus itu menjadi utuh. Ini dia. Ada dugaan yang mengatakan bahwa bagian tambahan dalam Injil Markus di pasal 16 ayat 8b dan seterusnya merupakan ringkasan dari dua Injil lainnya. Taunya dari mana? Strukturnya mirip. Penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, pengutusan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi semua ini dibahas tidak selengkap yang dua itu, Matius dan Lukas. Lukas bahkan dilanjutkan di Kisah Para Rasul. Tapi setidaknya ini bukan berarti karena tambahan jadi diabaikan saja, tidak. Ini bagian penting untuk mengutuhkan cerita tentang Tuhan Yesus. Karena memang kalau kita ingat keterdesakan atau dibuat dalam keadaan buru-buru membuat Markus itu hanya fokus pada Mesias yang menderita itu. Tapi tetap pada akhirnya yang membuat kita Kristen adalah kebangkitan dan juga kenaikan Kristus. Akhirnya, akhirnya Bapak Ibu, penulisan Injil Yesus Kristus sebenarnya berawal dari cerita tentang kebangkitan yang harus disiarkan ke seluruh dunia. Jadi inti dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah tentang Yesus yang bangkit. Yang kalau orang percaya, barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Karena itu, dalam kita mengenal dan memahami Injil Markus maupun bagian Alkitab yang lain, yang terpenting bagi pembaca adalah mengenal Tuhan Yesus yang selama ini diimani dan ditaati. Dan kalau menurut saya yang perlu digarisbawahi adalah ajarannya itu diberlakukan. Kita suka belajar soal Alkitab. Suka belajar itu akhirnya membuat kita rajin menggali ke sana ke sini untuk mencari tahu, memuaskan keinginan tahu kita tentang Alkitab. Itu nggak salah juga. Tapi ingatlah bahwa inti dari iman Kristen adalah mengimani Yesus yang bangkit. Itulah kenapa Bapak Ibu kalau kita ketemu ada kok ada informasi yang tidak masuk dalam Injil ini, seperti yaitu kalau di Markus nggak ada info tentang kelahiran Tuhan Yesus kah, nggak ada info tentang masa kecil Tuhan Yesus kah, karena sebetulnya fokus dari penulisan Injil adalah tentang Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit, kenapa dia bangkit? Padahal dia sudah mati 3 hari yang lalu. Kenapa dia mati? Mati dia dalam keadaan hancur-hancuran, gak mungkin bisa bangkit lagi. Kenapa dia mati? Dia mati karena pelayanannya, pengajarannya, dan seterusnya, barulah itu ditelusuri ke belakang. Tapi penulisannya nggak mungkin ditulis dari belakang ke depan. Penulisannya tetap dibuat dari depan ke belakang. Kira-kira begitu. Nah, berbagai informasi tentang Injil Markus dan bagian-bagian Alkitab yang lain akan terus digali dan berkembang. Jadi, Bapak Ibu, apa yang kita bahas di sini mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun kemudian mungkin ada yang informasi terbaru walaupun Alkitabnya tidak berubah. Firman Tuhan tidak berubah, yang berubah adalah cara kita memaknainya, cara kita memahaminya. Oleh karena itu, dalam kita memperkaya pengetahuan tentang Alkitab, penting sekali kita memakai kerangka berpikir, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi dalam artian kalimat ini penting supaya semakin kita memiliki pengetahuan tentang Alkitab, kita semakin takut untuk menghakimi orang lain, karena kita rasa kita paling hafal, kita paling tahu, kita paling benar, karena sejatinya Injil itu adalah kabar baik.
Kabar baik bagi orang berdosa bahwa di dalam Kristus dia diampuni dan diselamatkan, dan juga kabar baik bagi orang yang dalam tanda kutip yang merasa sudah benar. Kabar baiknya adalah kalau merasa sudah benar, silahkan masuk dalam giat pengutusan menjadi pewarta Kristus dalam segala tindakan, perkataan, dan sikap dimanapun kita berada. Itu penyampaiannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, baik. Rekan-rekan dalam kasih Tuhan sudah disampaikan bagian pertama dari percakapan kita yang tentu disesuaikan tadi dengan ketersediaan waktu. Jadi kita lanjut saja untuk sesi percakapan. Tadi sudah disampaikan kekasan daripada Injil Markus dan bagaimana pengakuan Yesus sebagai anak Allah, dan itu juga terkait dengan Yesus yang bangkit ya. Jadi meskipun ada banyak penafsiran menyangkut Markus dari berbagai komentator, tentu pilihannya yang memang kita harus waspada juga terhadap apa yang berkembang di tengah kehidupan bergereja, dan tentu dalam konteks kita bagaimana pengajaran Markus ini bisa kita operasionalkan ya. Jadi tidak hanya bahwa orang punya tugas-tugas tertentu, tetapi juga menghidupinya ya. Semoga juga lewat percakapan kita hari ini kita bisa masuk pada substansi, dan juga kalau ada hal-hal yang memang perlu dikonfirmasi ya silakan. Tadi sudah disampaikan bisa jadi akan muncul ya perdebatan yang panjang, dan sebaiknya kita tidak masuk ya dalam hal-hal yang semacam itu, tapi bagaimana dari teks Markus ini kita bisa kembangkan dalam rangka menghadirkan karya pelayanan yang tentu berkenan di hadapan Allah. Mari silakan Ibu Bapak, rekan-rekan dalam kasih Tuhan, boleh angkat tangan, bisa juga masuk lewat ruang chat. Tadi saya sudah sampaikan terbatas ya, 2 menit ya, 2 menit, sehingga Bapak Ibu jangan menjadi narasumber baru. Karena kan jadi narasumber baru habis waktu kita. Jadi 5 penanggap, 2 menit satu orang, berarti hampir 10 menit kita akan habiskan untuk menyerap informasi atau tanggapan dari rekan-rekan. Pertama dari Panita Anjungan, lalu di sini siapa lagi nih? Kayaknya baru Panita dulu ya. Silakan dari Panita Anjungan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak. Saya dari Gereja Panita Anjungan, Kalimantan Barat, Penakwa Suwandi. Kepada Ibu Pendeta narasumber, yang ingin saya tanyakan, yang pertama, bagaimana Markus dapat mengetahui perincian tentang keadaan atau suasana hati atau emosi Yesus yang dicatat di Markus pasal 3 ayat 5, pasal 7 ayat 34, pasal 8 ayat 12. Padahal Markus bukanlah salah seorang dari ke-12 rasul dan juga bukan teman dekat Yesus, karena ia adalah sepupu atau kemenakan dari Barnabas. Kolose pasal 4 ayat 10. Itu yang pertama. Yang kedua, paparan Ibu narasumber Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Di catatan atau teks yang Ibu narasumber tampilkan, kerajaan Allah adalah tentang sesuatu yang hidup, bekerja menghasilkan sesuatu yang baik, namun terjadinya tidak diketahui orang. Kalau menurut ini apa istilahnya, ungkapan dari saya Ibu, sesuai dengan nubuat Daniel pasal 2 ayat 44, Wahyu pasal 11 ayat 15, kerajaan Allah adalah pemerintahan yang didirikan oleh Allah Bapa, di mana Yesus Kristus adalah sebagai rajanya.
Itu nyata, Bu. Bukan istilahnya masih perumpamaan lagi. Makanya di Wahyu pasal 11 ayat 15, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan juga dalam doa Bapa kami, Matius pasal 6 ayat 10, itu kita doakan. Jadi kalau menurut pemahaman saya, kerajaan Allah itu nyata. Itu akan nyata. Yesus akan memerintah, yang akan menyingkirkan pemerintah dunia yang korup dan kacau balau. Terima kasih, Ibu. Pak Pendeta Stefan, apakah langsung didiskusikan atau tunggu berapa ini lagi? Mana ini? Dari ruang chat ya, dari ruang chat ada juga tanggapan ini ya. Pertama dari Pak Patria. Apakah ada cukup bukti untuk kita mengatakan bahwa Matius, Markus, Lukas ketiganya termasuk dalam 70 murid, sehingga tulisan mereka tidak hanya bersumber dari Petrus, Yohanes atau 12 rasul, ya, tapi juga dari Matius, Markus, Lukas sebagai saksi mata langsung pelayanan Yesus. Ya, kenapa? Karena para 70 murid itu pernah diutus masuk kampung untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Betulkah informasi sejarah bahwa Markus penulis Injil kemudian menjadi pemimpin gereja di Alexandria, bahkan mati menjadi martir di sana? Itu pertanyaan yang kedua. Dan yang ketiga, bisakah juga kita mengatakan Markus adalah tokoh yang membuktikan tidak ada pertentangan antara Petrus dan Paulus secara teologi karena sejarahnya mereka seiring dalam pelayanan. Ya, jadi itu ya dari ruang chat ada tanggapan dan juga dari panitia anjungan. Silakan Ibu. Terima kasih, Bapak, untuk tanggapannya. Saya coba mengajak kita berdiskusi ya, mana tahu ada juga informasi yang saya slip atau lupa apa ya, ketinggalan. Eh, saya mau bahas dulu yang pertama ya dari Panita Anjungan. Gimana caranya si Markus itu bisa tahu ya perasaan Tuhan Yesus? Padahal dia katanya dia menulis Injil itu 60-70 tahun setelah Tuhan Yesus ada gitu. Jadi gini Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus itu ada, melayani, mati, bangkit, kemudian naik ke surga, tidak ada orang yang memang secara khusus mencatat setiap peristiwanya. Gak ada. Semua sibuk beraktivitas. Nah, tapi ketika Yesus bangkit dan Injil itu disebarkan ke seluruh dunia, yang terjadi adalah uh, proses penyampaian secara lisan. Jadi itu semua masih bentuknya lisan. Cerita dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut gitu. Nah, dari mulut ke mulut itulah yang akhirnya dicatat oleh Markus. Jadi bagaimana Markus tahu apa yang Tuhan Yesus rasakan? Tetap itu menurut tradisi lisan, Pak. Jadi tetap itu merupakan cerita dari mulut ke mulut yang pertama kalau kita bicara soal pemberitaan Injil, kita tetap tidak bisa melepaskan uh, setiap peristiwanya, setiap adegannya dari kuasa Roh Kudus. Jadi walaupun sepertinya kalau kita cerita-cerita dari mulut ke mulut itu belum tentu benar. Tapi kalau dalam konteks pewartaan Injil Kristus, cerita yang dari mulut ke mulut yang semula adalah disebut dengan tradisi lisan, itu sepertinya dalam tanda kutip kalau menurut pengalaman saya sepertinya dikawal oleh Roh Kudus sehingga apa yang terjadi itu benar bisa ditulis dan didokumentasikan, bisa dijadikan dasar iman percaya orang Kristen. Jadi dari mana dia tahu? Dia tahu dari tradisi lisan. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, bisa jadi ini mungkin nyambung ke yang ini, yang di chat. Bisa jadi juga, walaupun dia hanya kemenakannya Barnabas, tapi ketika dia hidup
di budaya atau di komunitas Kristen, otomatis dia masuk dalam pengetahuan itu. Jadi pengetahuan itu bukan sekedar kalau kayak kita dapat pengetahuan ini dengan cara baca, 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 tapi mereka ikut mengalami, ikut masuk dalam tradisi lisan itu, ikut apa ya, ikut mengikuti alur Mm-mm. bagaimana dari informasi yang satu disampaikan ke yang lain. Jadi sepertinya dia juga masuk dalam komunitas iman itu, Pak. Jadi gampang sekali buat dia membahasakan apa yang terjadi, apa yang dilakukan Yesus, apa yang dirasakan Yesus, kan dia juga masuk dalam komunitas itu. Jadi dia bukan orang dari luar komunitas. Kalau sekarang kita menulis buku, kita bisa tidak masuk dalam komunitas itu. Misalnya orang Belanda yang menulis sejarah Indonesia, dia tidak perlu, walaupun ada juga ya, dia tinggal di Indonesia gitu, tapi dia bisa menulis itu dari negerinya, dia tidak perlu ada di sini. Tapi kalau yang terjadi dalam proses penulisan Alkitab, khususnya Injil, sepertinya situasi bahwa mereka masuk dalam komunitas itu cukup kuat memampukan mereka untuk menulis Injil. Lalu yang tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah. Kerajaan Allah maksudnya gini, Pak. Kerajaan Allah yang ditampilkan oleh setiap Injil atau bahkan bagian Alkitab yang lain itu punya penekanan yang berbeda. Intinya sama tentang kerajaan Allah, tapi penekanannya berbeda. Apalagi kalau Bapak pakai rujukan Wahyu. Wahyu itu yang tulis Yohanes yang memiliki atau berada di komunitas tradisi yang berbeda dengan Injil Sinoptik, khususnya Markus. Gitu ya. Jadi saya tidak bermaksud membahas ke sana, tapi yang saya mau bilang begini, kerajaan Allah itu memang nyata, nyata betul. Kerajaan Allah adalah satu wilayah di mana Yesus memerintah. Betul, itu konsisten dinyatakan di dalam Alkitab. Tapi maksudnya adalah yang dibilang wilayah itu satu dunia. Jadi bukan hanya Israel, bukan hanya Indonesia, bukan hanya benua-benua atau daerah-daerah, tapi yang dibilang kerajaan Allah di mana Yesus memerintah itu termasuk alam semesta. Begitu ya. Jadi ini bukan merujuk pada satu wilayah, tapi seluruh dunia ciptaan itu harusnya takluk di bawah pemerintahan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Lalu kerajaan Allah yang dimaksud itu diluruskan oleh penulis Injil melalui pengajaran Yesus bahwa ini bukan soal di mananya, tapi ini tentang satu kegiatan yang dilakukan Allah di wilayah kerajaannya. Wilayah kerajaan Allah itu seisi dunia. Karena itu apa yang dilakukan Allah itu yang salah satunya diajarkan Markus atau dituliskan Markus lewat perumpamaan ini. Tapi ada juga perumpamaan-perumpamaannya. Jadi kalau Bapak Ibu baca secara apa ya, secara lengkap, setiap Injil itu Matius, Markus, Lukas, kalau dia bicara soal kerajaan sorga atau kerajaan Allah, pasti dia bilang gini, kerajaan sorga itu seumpama gitu, seumpama. Jadi memang itu terjadinya di wilayah kekuasaan Allah, yaitu seluruh dunia, tapi dia lebih merujuk pada satu aktivitas yang sedang dikerjakan Allah di wilayah kekuasaannya. Kira-kira untuk sementara begitu dulu, Pak. Begitu dulu ya sementara ya. Kita lanjut ke yang di chat. Bapak Ibu mohon maaf ya, saya mesti pelan-pelan lihat ini lagi. Nah, apakah ada cukup bukti bahwa Matius, Markus, Lukas ketiganya termasuk dalam 70 murid. Nah, ini Bapak Ibu kalau melihat dari tahunnya, dari tahun, kalau Markus itu menulis Injilnya sekitar tahun 60-70. Kira-kira dia tuh waktu Tuhan Yesus ada, dia umur berapa? Apakah waktu dia ikut Tuhan Yesus dia umur belasan? Sehingga 60-70 tahun kemudian dia masih bisa menulis Injil. Atau dia umur 20-an. Jadi ketika dia menulis Injil mungkin dia sekitar umur 80-an. Jadi dalam artian kalau kita lihat dari ukuran umur, ya kita bisa bayangkan sendiri lah ya apakah mungkin atau tidak. Tapi yang saya mau bilang begini, dalam penggambaran Injil,
Ada yang dibilang 12 murid Yesus yang disebut rasul, ada juga yang dibilang murid-murid Yesus yang lain. Nah, murid-murid Yesus yang lain ini tidak secara konsisten disebutkan siapa-siapa aja dari eh, ketiga Injil atau keempat Injil dengan Yohanes. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya ada dugaan apakah Matius, Markus, Lukas ini masuk dalam kelompok murid-murid yang lain, bisa jadi, bisa jadi. Tapi tidak selalu atau tidak pasti ke dalam 70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus. Kenapa begitu? Karena 70 murid yang diutus Tuhan itu sejatinya ini syarat dengan perlambangan. Lambang, jadi kalau 12 murid Yesus, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di Injil, namanya itu nggak pernah sama. Ada yang sama tapi ada juga yang berbeda kalau Bapak Ibu jeli. Kenapa begitu? Karena intinya bukan di namanya, intinya di jumlahnya. Intinya di jumlahnya harus 12. Itu mau mengatakan bahwa keselamatan itu pertama-tama disampaikan kepada 12 suku Israel dan dia harus dikeluar dari 12 suku Israel. Gitu. Jadi 12 itu perlambangan. Namanya itu bisa ganti yang penting 12. Lalu 70. 70 itu lambang bahwa Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Lambangnya dengan 70. Jadi apakah di 70 itu ada nama-nama para murid? Apakah di antara mereka ada Matius, Markus, Lukas? Saya secara pribadi saya jawab saya nggak tahu. Tapi yang pasti 70 itu adalah simbol bahwa sejak Yesus ada, sejak Yesus datang untuk menyatakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah tiba, dia datang untuk membawa kabar sukacita dan keselamatan bagi dunia, perlambangannya adalah pengutusan 70 orang murid. Tapi biar bagaimanapun, di luar 12 rasul tetap ada uh, berbagai macam nama yang masuk dalam murid-murid Tuhan Yesus. Tapi tidak disebut rasul, tapi ada. Lalu, mana ini? Nomor 2. Betulkah informasi sejarah bahwa Markus, penulis Injil, kemudian menjadi pemimpin gereja di Alexandria dan bahkan menjadi martir di sana? Nah, ini yang tadi saya bilang sebagai pengantarnya, Pak. Apakah betul, apakah tidak, kalau kita diskusi dalam konteks atau di tempat kampus-kampus teologi, ini bisa ada sumbernya. Bisa ada sumbernya. Tapi ini hanya berguna buat pengetahuan kita, akan sulit kalau kita sampaikan di khotbah kepada jemaat karena rujukannya tidak ada pasti di dalam Alkitab. Nanti kalau jemaat tanya, tahu dari mana Markus itu kemudian menjadi pemimpin gereja di Alexandria dan seterusnya. Kita kebingungan cari sumbernya. Tapi kalau menurut sejarah-sejarah gereja, kemungkinan besar iya. Kemungkinan besar Markus lah yang menjadi bapak gereja di Alexandria, lalu Petrus di Roma dan seterusnya. Jadi itu tidak ada dalam Alkitab, tapi itu ada dalam tradisi dan sejarah gereja. Jadi bisa dilihat di situ, Pak. Apakah nanti ada kritik? Maksudnya kritik gini, apakah di kemudian hari mungkin orang akan ketemu ternyata tokohnya lain, tokohnya berbeda, itu sangat terbuka sekali. Karena itu kita pakai yang ada di Alkitab saja, lalu yang sisanya daripada itu kita pakai untuk pengetahuan tambahan, sambil tetap terbuka terhadap penemuan-penemuan yang lebih akurat. Bisakah kita mengatakan bahwa Markus juga adalah tokoh yang membuktikan tidak ada pertentangan teologi antara Petrus dan Paulus karena sejarahnya mereka seiring dalam pelayanan. Tidak ada pertentangan teologi. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya tidak ada pertentangan teologi, yang ada hanya berbeda jemaat tempat mereka melayani. Jemaat yang berbeda pasti juga memiliki pergumulan dan latar belakang yang berbeda. Pasti mereka juga memiliki masalah yang berbeda. Karena itu, tujuan dari surat Paulus dan surat Petrus pasti disesuaikan dengan kondisi jemaat. Jadi kalau teologi, mereka tidak ada pertentangan yang serius. Yang ada hanyalah beda jemaat, beda penekanan, beda tujuan, beda pendekatan. Jadi memang sebetulnya semuanya juga nggak ada pertentangan. Kalau nggak ada pertentangan nggak mungkin masuk dalam Alkitab gitu kan. Tapi yang ada
berdasarkan dengan masalah masing-masing. Apa yang ditemui Paulus di daerah pelayanannya, di jemaat yang dia suratin dengan apa yang ditemui oleh Petrus di daerah pelayanannya, itu belum tentu sama. Itu yang membuat surat mereka seperti yang berbeda, tapi sebenarnya inti beritanya yaitu itu juga tentang Yesus yang bangkit juru selamat dunia. Demikian, empatnya ada 4 ya Pak ya. Rumahnya pun Markus dan ibunya menjadi semacam base camp komunitas Kristen awal. Sehingga tentu banyak informasi tangan pertama. Iya, betul. Karena itu ya dari sejak turunnya Roh Kudus, polanya kan begitu. Sejak turunnya Roh Kudus, murid-murid itu berkumpul di satu tempat, bertekun dalam pengajaran para rasul. Kalau sudah cukup, mereka bubar. Maksudnya pencar jadi pekabar Injil. Nanti di satu tempat dia kumpul lagi, dia bentuk lagi semacam apa ya, tempat untuk menekuni ajaran-ajaran itu. Nanti dia mencari. Polanya seperti itu memang. Demikian, Pak Stefan. Ya, baik. Oke, kita lihat lagi. Ada tanggapan Bapak Ibu dari layar di ruang chat? Ada tanggapan dari Oh ya, Bapak Rian ya. Sorry, sorry. ya Bapak Rian dari Nazaret, ya menyangkut istilah anak Allah, Allah anak, anak Daud, perbedaan persamaan dan juga konteks Yesus sebagai anak manusia. Mohon penjelasan. Lalu juga dalam Markus 7, interaksi Yesus dengan wanita Yunani, Syro-Venesia. Apa arti teologis pertemuan tersebut dan bagaimana pemahaman Markus tentang inklusivitas misi Yesus. Nah, itu dari Bapak Rian dan dari GPB Betania. Mengapa Yesus melarang orang-orang yang disembuhkannya untuk tidak menceritakan kepada orang lain? Ya, ditanya apa yang menjadi latar daripada penyampaian semacam itu oleh Tuhan Yesus. Silakan kalau tidak ada di layar, silakan Ibu Pendeta menanggapi Ya, pertanyaan di ruang chat. diskusi-diskusi ini ya menarik juga ya. Terkait dengan istilah anak Allah, Allah anak dan anak Daud. Apakah ada perbedaan dan atau persamaan antara anak Allah, oh, 2 kali ya, dan anak Daud? Sabar ya. Dan dalam konteks Yesus sebagai anak manusia, bagaimana ini mengarahkan pada pemahaman tentang relasi Yesus dengan Allah dan umat manusia? Gimana caranya nih ya? Perbedaan istilah itu dia muncul berdasarkan penekanan penulis terhadap kepada siapa dia bicara. Anak Daud itu biasanya dipakai oleh Matius dalam rangka tadi, Pak, menjadi jembatan antara orang Yahudi dengan kekristenan. Jadi dia anak Daud itu biasanya lebih banyak dipakai oleh Matius. Matius juga dia menekankan Yesus sebagai anak manusia. Kenapa begitu? Karena dia mau bilang Yesus itu berangkat dari budaya situ juga. Yesus berangkat dari budaya Yahudi. Dia adalah penggenapan dari nubuat-nubuat yang diyakini oleh orang Yahudi. Dia bukan orang lain. Karena itu Matius suka pakai istilah anak Daud, anak manusia. Tapi kalau Markus, Markus dia lebih suka pakai anak Allah karena dia tidak terlalu dalam tanda kutip Pak ya, dia tidak terlalu pusing dengan orang Yahudi karena pikiran dia mau menyelamatkan iman orang Kristen di Roma, entah dia itu orang Yahudi yang menjadi Kristen, entah dia bukan orang Yahudi dari latar belakang non Yahudi, yang penting selama dia orang Kristen di Roma yang sedang menghadapi penderitaan hebat itu, mereka harus tahu bahwa Yesus yang mereka imani itu adalah Allah, anak Allah. Itulah kenapa Markus lebih suka pakai istilah anak Allah gitu. Jadi sebetulnya perbedaan istilah ini bukan berarti
ada berbagai macam karakter yang apa ya, yang bertubrukan di dalam identitas Yesus, tapi sebetulnya ini merujuk pada Yesus yang sama, hanya bagaimana para penginjil itu membahasakannya, memperkenalkannya kepada audiens. Tapi ini saya jawabnya juga dari perspektif penulisan Injil, Pak. Mungkin kalau dari perspektif teologi sistematika, teologi doktrin juga mungkin ada penjelasan yang lain. Tapi dalam kali ini saya bahasnya dari perspektif penulisan Injil. Lalu dalam Markus 7, Yesus berinteraksi dengan seorang wanita Yunani dari daerah Sirofenisia. Apa arti teologis dari pertemuan ini dan bagaimana itu mempengaruhi pengalaman Markus tentang inklusivitas misi Yesus? Apakah ini menunjukkan pergeseran dari eksklusivitas Yahudi dalam misi Yesus? Sebetulnya sih bukan pergeseran, tapi kalau menurut saya pribadi dan juga berdasarkan apa ya, keistimewaan dari para penulis Injil, Markus menghadirkan uh, topik ini, kasus ini, walaupun dia juga dibahas oleh, sabar ya, sambil dibuka Alkitabnya. Markus 7. Walaupun dia juga dibahas oleh Matius, tapi maksudnya begini, bukan selalu tentang pergeseran misi dari visi dari eksklusif menjadi inklusif. Tapi ini tentang keselamatan juga bagi bangsa-bangsa yang dalam konteks Markus, Markus nggak terlalu pusing tuh soal begitu, soal Yahudi atau non-Yahudi. Tapi yang dia mau pokoknya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu akan diselamatkan. Jadi ini bukan soal, kalau menurut saya berdasarkan perspektif penulisan Injil, ini penekanan Markus bahwa orang di luar Yahudi atau di luar eh, apa ya, komunitas mereka pun tetap masuk dalam target penyelamatan Allah. Jadi bukan masalah pergeseran. Kalau di Matius mungkin penekanannya begitu. Tapi kalau di Markus dia lebih umum. Gitu. Kabar ya. Pulang. Oke. Lalu mengapa Tuhan Yesus melarang orang-orang yang dia sembuhkan untuk tidak menceritakan kepada orang lain? Kan ceritanya begini Bapak Ibu. Pada waktu itu harapan bahwa orang Kristen akan dibebaskan, akan diselamatkan dari penderitaan, itu merujuk pada tokoh pemberontak. Jadi mereka ya gambarannya tetap dipengaruhi oleh tradisi kerajaan Israel ya. Mereka tetap membayangkan akan ada satu pemimpin, orang yang bisa memimpin mereka untuk membebaskan mereka dari penderitaan itu. Sementara ketika Tuhan Yesus hadir, Allah hadir melalui dalam wujud Yesus di tengah dunia, yang mau dibebaskan Allah itu bukan sebatas penderitaan karena penindasan pemerintah, tapi yang mau dibebaskan oleh Allah itu adalah dari dosa. Penindasan dosa yang selama ini membuat manusia tidak bisa berbuat baik, tidak pernah sampai pada hidup yang berkualitas. Karena itu manusia perlu dibebaskan. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Maksudnya adalah untuk membebaskan, maksudnya Allah adalah untuk membebaskan manusia dari dosa yang membuat manusia tidak bisa berlaku baik, yang membuat manusia tidak bisa berdamai dengan Allah. Tapi bayangan atau harapan orang pada kenyataannya itu maunya ada tokoh pemimpin yang bisa membebaskan mereka dari penindasan kekaisaran Roma pada waktu itu. Nah, ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, orang tuh sudah mulai berpikir bahwa inilah tokohnya. Inilah pemimpin yang kalau kita dukung bisa jadi tokoh pemberontak, bisa membawa mereka pada kebebasan gitu. Jadi mereka berharap sekali bahwa Yesus itu, apalagi ditambah dengan mujizat Yesus memberikan makan ribuan orang, ini udah bagus banget buat jadi pemimpin yang bisa membebaskan. Sementara bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika Yesus hadir untuk membebaskan,
maksudnya tuh yang dibebasin tuh cara berpikirnya dulu. Cara berpikir bahwa kalau kita bikin jahat, kita akan tetap hidup miskin. Kalau kita bikin jahat, kita tidak akan mendapat pembelaan Allah dan seterusnya. Karena perbedaan cara berpikir ini, tidaklah mungkin kalau Yesus membiarkan orang-orang itu untuk dengan segitu mudahnya membicarakan tentang mujizat yang dia lakukan kepada semua orang. Gitu Bapak Ibu. Ketakutannya gitu. Kalau bayangkan aja ya, mereka ini kan akan cerita kemana-mana tanpa mikir toh. Yang pasti akan diceritakan ada orang bisa menyembuhkan dengan cepat. Otomatis orang yang sakit mau sembuh cepat ya pasti akan datang. Sementara itu akan mengaburkan misi Yesus yang sesungguhnya. Jadi itulah yang digambarkan. Yesus selalu merahasiakan sampai kapan nanti kebongkarnya. Kebongkarnya nanti ketika orang sadar bahwa kematian dia itu adalah kematian dan kebangkitan dia itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa, bukan sebatas menyelamatkan orang dari penindasan kekaisaran Roma pada saat itu. Itulah yang membuat setiap kali bikin mujizat, Tuhan Yesus selalu berpesan, jangan bilang siapa-siapa dulu. Karena kalau keburu dibilang, ini dia akan apa ya? Akan mengacaukan maksudnya yang sebenarnya. Lalu tunggu dulu kita ke bawah lagi. Habis ya Pak. Habis nih kayaknya Pak Stefan. Itu terakhir kayaknya dari GPIB Betania. Ya, baik. Sudah rampung. Ya. Mari Bapak Ibu ada tanggapan lagi sebelum kami rangkum percakapan kita. Mari teman-teman ada lagi? Ya, baik, saudara-saudara, jika memang dirasa sudah cukup, saya akan coba merangkum ya percakapan kita pada pagi hari ini menyangkut kitab Markus yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Cindy. Yang pertama bahwa Markus yang menjadi penulis ya tadi sudah disampaikan adalah keponakan Barnabas yang juga bersama Paulus dan Barnabas turut dalam pelayanan. Dan kalau kita baca kisah daripada penerimaan Paulus ya dan disebut sebagai anak oleh Petrus karena relasi rohani ya. Juga Markus diyakini sebagai penerjemah atau pencatat daripada Petrus. Ditulis di Roma untuk orang ya Kristen non-Yahudi yang menderita di bawah pemerintahan Romawi bertujuan menguatkan iman menghadapi penderitaan bahkan kematian demi Kristus. Jadi ada simbol singa yang melambangkan keberanian dan pengorbanan. Juga di dalam penjelasan tadi juga dikatakan bahwa Injil ini memiliki keistimewaan. Membuka dengan Yohanes Pembaptis sebagai penghubung dengan nubuatan Yesaya menyangkut penggenapan janji Allah ya. Lalu juga narasi yang khas terkait dengan perumpamaan benih yang tumbuh terkait misteri kerajaan Allah. Lalu juga Yesus sebagai anak Allah dan Mesias yang menderita. Banyak mukjizat dicatat dan ada beberapa perumpamaan. Pada bagian akhir juga dicantumkan tentang penampakan Yesus setelah kebangkitan, pengutusan murid-murid dan kenaikannya. Jadi memang tujuan daripada Injil Markus ini
mengundang para pembaca mengenali Yesus sebagai Mesias yang hidup dan mendorong kepatuhan pada ajaran-ajaran Tuhan dengan iman sejati sesuai firman Allah. Dan tentu dalam rangka penerapannya, bagaimana lewat Injil Markus ini jemaat dikuatkan untuk menghadapi tantangan atau penganiayaan. Dan itu bagian daripada ketaatan kita mengikut Tuhan Yesus. Juga dalam pengajaran tentang karya keselamatan Tuhan melalui mujizat, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dan yang terakhir tentu kita diajarkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tentu punya keberanian ya, mendorong warga jemaat untuk sanggup untuk bersaksi. Ya, tadi ditanyakan kenapa harus disembunyikan. Nah, sekarang sudah masanya bagi kita untuk mendemonstrasikan kasih Allah. Jadi silakan untuk apa dalam penjelasan-penjelasan pemberitaan firman akan juga dalam konteks keluarga kita bisa menjadi keluarga-keluarga Kristen yang taat, yang mengasihi Tuhan dan menjadi contoh kehidupan. Ya baik Bapak Ibu, demikian apa ya materi apa seminar kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Cindy Tumbulaka Van Muster untuk informasi yang berharga dan semoga karya pelayanan Ibu ya makin bersinar bagi kemuliaan Allah. Selamat